Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, pagi ini kita akan melanjutkan kajian ngaji bareng hadis Arba'in Imam Nawawi. Alhamdulillah pagi ini kita sampai hadis yang ke-19 ya, hadis yang ke-19 ini hadis yang merupakan kunci sukses bagi kaula muda dan menginspirasi untuk kaula tua gitu ya, dan paling tepat untuk generasi milenial gitu ya. Sebenarnya hadis itu akan selalu sesuai di zaman, di tempat manapun ya, kapan saja, di mana saja, selama kita praktekkan insya Allah sama ya. Mari kita ingat kembali, kita buka catatan kita ya di dalam terjemahan Arba'in Imam Nawawi nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasin, dari bapaknya Abbas, Abdullah ibni Abbasin, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau berdua. Qala, beliau berkata, kuntu khalwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pada suatu hari berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman itu pada suatu hari. Di belakang Nabi ada di tunggangan kendaraan beliau, yaitu kuda ya. Kuda beliau. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hulamu, wahai anak muda. Hulam ini bisa dikatakan muda, remaja, dengan catatan usianya di atas 9 tahun. Kalau di bawah 5 tahun itu namanya balita. Tapi Rasulullah menggunakan kalimat ya hulamu, maka Rasulullah sudah mengidentifikasi bahwa anak ini memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Maka Rasulullah memberikan kesempatan waktu yang ada gitu ya, dipakai untuk berdiskusi, memberikan pesan kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya hulamu, wahai anak muda, ini sesungguhnya aku u'allimuka, akan memberikan pelajaran, pesan kepadamu, kalimatin, dengan beberapa kalimat. Apa itu kalimatnya? Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka Allah akan bersamamu, Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Yang kedua, wa'lam, dan ketahuilah oleh kalian, annal ummata, sesungguhnya umat, lau sekiranya istama'at, berkumpul, kalau sekiranya umat manusia seluruhnya berkumpul di satu tempat ya, ala ayyan fa'uka bisai'in, untuk memberikan manfaat, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat.
sesuatu itu la yanfa'uka, maka tidak akan bisa memberikan manfaat illa bisain, kecuali sesuatu itu qad katabahullah laka, kecuali sesuatu itu memang benar-benar telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inistama'u ala ayadzurruka bisain, dan apabila semua manusia itu berkumpul di suatu tempat menjadi satu, bertujuan untuk membahayakan kalian, untuk memberikan madarat kepadamu, lam yadzurruka, maka tidak akan terjadi, ya, illa bisain qad kataballahu alaika, kecuali sesuatu yang akan menimpa itu benar-benar telah ditetapkan Allah di dalam ketetapannya. Rufi'atil aqlam, telah diangkat kolam-kolam, pena, pulpen, pensil, alat mencatat tentang takdir manusia sudah diangkat. Sudah tidak ada lagi masukan-masukan dari manapun. Ketetapan Allah sudah ditetapkan dan tidak akan bisa diubah-ubah. Wajafatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran catatan takdir manusia. Jadi intinya bahwa ketetapan Allah pada kita bangsa manusia ini tentang apa saja, ya, tentang minimal tentang 4 hal. Apa itu? Ajal kita, rizki kita, nasib kita, amal kita. Itu sudah ditetapkan di zaman ajali, ya, di Lauh Mahfudz sana. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, hadis ini statusnya adalah hasan sahih. Kemudian di dalam riwayat lain selain Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa di hadapanmu. Sebenarnya tajidhu tujahaka dengan tajidhu amamaka itu maknanya sama, ya, hanya kalimatnya yang berbeda. Itu ta'arraf ilallahi firrahaq, kenalilah Allah pada saat kamu senang, ingatlah Allah pada saat kamu bahagia, ingatlah Allah pada saat kamu kaya. Ini pesan Rasulullah, Masya Allah, luar biasa, ya. Maka apa jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengingat Allah? Ya'rifka fisidati, maka Allah akan mengingat kamu pada saat kamu sedih, sulit, susah, terbebani, banyak pikiran. Allah akan mengingat kamu. Ini apa, ya, sesuatu yang penting untuk kita, ya. Annama ahto'aka, sesungguhnya apa yang akan menimpamu, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan bisa menimpa kalau memang sesuatu itu lewat, maka tidak akan menimpa kepada kita. Maka orang yang bisa memahami hadis yang pendek ini, maka dimanapun kita berada, kita akan santai-santai saja, tenang-tenang saja, apapun yang terjadi, gitu, ya. Wa ma asobaka, dan apa saja yang menimpamu, liyuhtiaka, maka tidak akan lepas. Kalau sudah ditetapkan sesuatu menimpa, maka tidak akan lepas dari diri kita. Kita ini sudah berusaha maksimal untuk membantu orang, memberikan bantuan 1 juta rupiah, tapi karena ketetapan di sana
cuma 100.000, ya 100.000 itu yang terjadi. Ya. Kalau ada orang yang ingin memenjarakan kita, ingin mengkriminalisasi kita, tapi kalau catatan di sana tidak ada, nggak akan terjadi. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, sesungguhnya kemenangan, kebahagiaan, kedamaian itu bersama dengan kesabaran. Jadi sabar menang. Perjuangan harus disertai dengan kesabaran. Tapi sabar itu tidak diam, tetap berbuat. Nah, wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya bersama kelapangan itu di situ ada kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini terjemahan alih bahasa dari hadis bahasa Arab ke bahasa kita. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Yang dimaksud dengan menjaga Allah itu adalah menjaga hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Apa itu? Kita laksanakan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Dikemas dalam sebuah kalimat takwa. Jadi kalau kita sudah melaksanakan hak-haknya Allah, maka Allah akan memberikan hak-hak kita. Apa hak kita yang merupakan kewajiban Allah untuk kita? Kita berhak untuk mendapatkan keamanan, kita berhak untuk mendapatkan kesehatan, kita berhak untuk mendapatkan rizki. Itu ya, Allah ini Masya Allah luar biasa. Kita berhak untuk mendapatkan kesuksesan, kita berhak untuk mendapatkan macam-macam ya. Tapi yang penting dari semua itu, kita berhak untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kebahagiaan ini bisa kita dapatkan manakala hak-hak Allah telah kita laksanakan. Nanti kalau pulang ke rumah, buka surah An-Nahl ayat 97 ya. Surah An-Nahl surah 16 ayat 97, di mana Allah SWT berfirman yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kepada mereka itu penghidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Kemudian di akhirat Allah memberikan balasan yang lebih baik daripada amal yang kita lakukan. Jadi amal kita ini Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Misalnya ya, kita itu menyumbang masjid 1 juta, balasan Allah berapa? Ada 2 kelompok. Kelompok orang yang suka hitung-hitungan, silahkan buka surah Al-Baqarah ayat 261. Allah membuat perumpamaan tentang infak itu. Maka 1 juta sampai 700 kali lipat. Nah, itu kalau yang pakai hitung-hitungan. Bagi yang tidak pakai hitung-hitungan, maka wallahu yudhaifu liman yasha, maka Allah akan memberikan kelipatan yang tiada batasnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau di dalam Al-Baqarah 245, kemudian surah Al-Hadid ayat 11, kemudian juga surah Al-Muzammil ayat yang terakhir ya, itu istilah ini disebut dengan qardon hasanah. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik, gitu ya. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan kelipatan. Itu menurut Allah. Ya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya. Nah, pahala yang Allah janjikan kepada kita itu sudah dipastikan benar-benar akan kita terima. Maka sedekah, infak, zakat itu dalam tafsir disebut burhan, bukti keimanan seseorang.
Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan itu, berarti kita telah melaksanakan hak-hak Allah. Jadi kalau kita beramal soleh itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, amal soleh dalam bentuk ritual, sholat subuh tadi ya, zikir, majelis ilmu seperti ini disebut dengan apa? Amal soleh secara ritual. Yang kedua, ada amal soleh secara sosial. Misalnya di rumah tangga kita, di RT kita ada kerja bakti, kita sama-sama. Ada kegiatan ronda, siskampling kalau zaman bahari kita ikutan ya, dan lain sebagainya. Ada tetangga yang memerlukan bantuan kita bantu. Ada tetangga sakit minta diantar, kita antar ke rumah sakit. Dan lain sebagainya. Ini adalah amal soleh dalam bentuk sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW memberikan pendidikan yang utama kepada anak muda. Apa itu? Tentang akidah, tentang tauhid. Ya, idza sa'ala fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolongnya juga kepada Allah. Tapi perlu kita ketahui hal-hal mana yang memang menjadi haknya Allah dan hal-hal mana yang boleh kita minta selain kepada Allah. Artinya misalnya kita itu minta hidayah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah, maka mintanya kepada Allah. Makanya di dalam Al-Fatihah itu kan kita diajarkan mintanya ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus, mintanya hanya kepada Allah. Dukun nggak punya, orang alim nggak punya, paranormal nggak bisa, kepala negara nggak bisa juga, ketua MPR nggak bisa juga. Ini punya Allah, mintanya kepada Allah. Itu. Tapi kalau minta dibikinkan masjid, nah itu mintanya ke kontraktor. Tapi ya diawali minta kepada ya Allah, berikan kemudahan, bukakan pintu hatinya kontraktor, bisa membangunkan masjid, gitu ya. Itu adalah kita minta tolongnya kepada sesama manusia. Jadi hal-hal yang menyangkut masalah sosial kita kerjasamanya dengan manusia, kemudian hal-hal yang menyangkut masalah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bicara tentang takdir. Maka takdir atau qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan takdir. Takdir ini yang sudah tidak bisa diubah-ubah. Ya, tetapi qada itu adalah ketetapan Allah yang kemungkinan masih bisa diubah. Ya. Misal kita ditetapkan meninggal dunia pada tahun depan, tapi karena kita itu berbuat baik, sering silaturahmi, sering bersedekah, nyantuni anak yatim, maka kemudian Allah ubah. Ya. Allah ubah apa? Allah ubah menjadi panjang umur. Atau misalnya sudah ditetapkan bahwa si fulan ini ahli neraka, ternyata dia perbuatannya itu kok melakukan amal-amal menuju kepada ahli surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengubahnya. Loh, kok bisa? Katanya takdir itu tidak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita ubah terus. Ya. Surah apa ini? Surah 13 ayat 11, ya kan? Nah, surah Ar-Ra'd ayat 11. Nanti di sana ada potongannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nafsu seseorang atau suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Nah, kemudian ketika kita itu menghadapi sesuatu, ya, maka yakinlah sesuatu yang mungkin tidak akan menimpa kita tidak akan terjadi. Walaupun ada orang yang berkumpul bersekongkol ingin menjatuhkan kita, kalau memang Allah belum menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Tetapi sesuatu yang memang akan menimpa kita, walaupun seluruh manusia berusaha untuk menggagalkannya, tidak akan bisa, pasti akan terjadi.
Nah, oleh karena itu, dari hadis yang amat sangat pendek ini, kita jadikan sebagai jas kekuatan dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sesungguhnya siapapun selain Allah tidak bisa apa-apa dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baik itu berbuat manfaat ataupun berbuat madharat. Tetapi yang bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hendaknya memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang suka beramal soleh, orang-orang yang memberikan wasilah kita menjadi perantara amal yang baik. Ini tadi sudah bunyi kah? Belum ya? Ini dipanjang ini. Alhamdulillah. Jadi bisa selesai. Yang terakhir, bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Ada 3 cara. Yang pertama, kita baca, kita pahami, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan. Kepada siapa? Kepada istri kita, anak kita, tetangga kita, atau siapa saja yang ingin tahu tentang hadis ini. Mestinya hadis ini ditempel di mana itu, di dinding-dinding gitu ya. Hadis ini saja, karena ini penting sekali, tempel dinding kayak poster begitu, sehingga banyak orang yang akan membaca, kayak pengumuman begitu. Karena ini luar biasa gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita pahami bahwa ternyata hadis ini memang syarat muatan akidah, tauhid, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari jangan sampai kita terperosok ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kita kadang-kadang melakukan kesyirikan tapi kita tidak merasa. Kalau saya bertanya, siapa di antara kita yang tidak kepingin dengan uang? Nggak ada ya? Pasti kepingin semua. Tapi siapa yang menjadikan uang ini berhala? Ya kita juga. Kenapa? Karena ketika tidak ada uang kita jadi pusing. Orang sering mengatakan, loh kenapa kok nggak kemana-mana? Nih lagi males. Lah kenapa? Nggak ada uang. Nggak ada uang kok jadi malas. Tauhid Anda di mana? Apakah yang membuat kita tenang, semangat, termotivasi karena duit? Bukan. Ketika Allah memberitahu kepada kita tentang rezeki, di situ tidak disebutkan duit. Ya walaupun rezeki juga termasuk duit, tapi tidak semata-mata duit itu rezeki. Walaupun rezekinya banyak, tapi kalau kita sakit-sakitan, maka uang yang banyak akan habis untuk berobat, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau uangnya banyak juga tapi sehat, yang uang banyak bisa dipakai untuk membangun fasilitas pendidikan, fasilitas tempat ibadah, fasilitas panti-panti asuhan, panti-panti jumbo itu ya. Panti jumbo ini kayaknya kurang begitu manusiawi, kayaknya gitu ya. Kalau saya punya orang tua, enggak saya masukkan di panti jumbo, kayaknya menunjukkan anak durhaka. Nah, walaupun niatnya baik. Kenapa baik? Enggak merepotkan kata. Padahal orang tua itu di dalam surah Al-Isra ya 23 24 itu kan peluang bagi seorang anak untuk mendapatkan surga. Manakala kita dikasih kesempatan punya orang tua yang panjang umur berada di dalam pengasuhan pemeliharaan kita. Makanya ketika itu adab kita tidak boleh mengatakan kata-kata yang tidak baik. Misalnya itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Dilihat dulu terjemahnya. Terjemahnya dilihat dulu. Oh, terjemahnya ini. Jadi perhatikan apa yang menjadi kewajiban kita, laksanakan. Dan apa yang menjadi kewajiban kita ini adalah hak-haknya Allah. Maka Allah akan memberikan hak kita. Allah akan mengampuni kita, Allah akan merahmati kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, demikian kajian yang dapat
Ulun sampaikan, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.